Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Nah, sebelum bikin konten, kita harus tahu dulu nih, apa itu content creation dan content planning. Jadi, content planning itu adalah tahap perencanaan yang fokus pada strategi dan persiapan. Di sini kita menentukan apa yang akan kita buat, untuk siapa, kapan, dan mengapa. Aktivitasnya meliputi riset audiens dan kompetitor untuk memahami kebutuhan pasar, riset keyword untuk optimasi SEO, menyusun kalender konten agar publikasi teratur, membuat outline atau kerangka konten sebagai panduan produksi. Nah, intinya konten planning itu adalah fondasi yang menentukan arah konten kita ini mau kemana dan seperti apa. Sedangkan untuk content creation adalah tahap produksi, di mana kita mengeksekusi rencana yang udah kita buat tadi. Nah, fokusnya adalah bagaimana konten tersebut dibuat. Aktivitasnya meliputi penulisan konten, seperti artikel, skrip video atau caption media sosial, membuat desain visual, infografis atau video, editing dan optimasi konten, seperti pemahaman penambahan CTA dan penyesuaian SEO. Nah, kedua tahap ini tuh saling berkaitan teman-teman. Pertama, kita mulai dengan planning dulu nih biasanya. Riset dulu, tentukan tujuan dulu, atau buat outline. Nah, kemudian baru kita lanjut ke creation. Menulis, desain, editing, dan publikasi. Dengan alur ini, konten yang dihasilkan itu nggak hanya kreatif, tapi juga strategis dan terarah. Lalu, kenapa ini penting? Dengan perencanaan yang baik, konten kita tuh bisa lebih konsisten dan menarik dan pastinya lebih tepat sasaran juga. Tujuan akhirnya adalah ya pastinya untuk menarik perhatian audiens, meningkatkan engagement dan mendukung strategi pemasaran yang kita buat. Oke, nah sekarang kita lihat ya contoh untuk content planning dan content briefnya. Content briefnya. Nah, biasanya nih saat content planning kita tuh ada kayak meeting dulu bersama dengan teman-teman terkait kayak misalnya divisi tim sales atau tim produk gitu kan. Misalnya nih kalau di sini kita mau bikin teaser dari podcast yang kita bikin. Nah, misalnya kita pengen bikin content planningnya adalah kita pengen bikin teaser image yang sederhana aja untuk sosial media gitu kan. Judulnya catchy, menampilkan dua speakernya, logonya, Sosial media bar itu kayak semua alamat dari sosial media kita ya. Kita punya apa aja gitu. Terus menggunakan warna brandnya dia, terus jadwal jadwal kontennya kapan rilisnya, kayak misalnya di sini tertulisnya pada Minggu kedua April gitu kan. Terus captionnya maunya ada linknya gitu kan yang nanti mengarahkan penonton ke YouTube untuk menonton video fullnya, misal kayak gitu. Karena ini kan kita bikinnya apa namanya teaser image gitu kan. Terus kita ke content creation nih, penulisan konten briefnya gitu kan. Ada visual element, ada copy and on visual, ada caption. Nah, di sini nanti kita udah harus apa namanya menentukan nih kata-katanya apa aja, kopinya tuh apa aja. Nah, di sini misalnya untuk copy on visualnya kita udah ada untuk headline-nya Let's talk about what you sell atau enggak CTA-nya Join us on Friday, connect with Rachel misal gitu. Dan captionnya ada linknya untuk mengarahkan dia ke podcast yang lebih lengkapnya gitu. Nah, terus untuk yang ungu ini adalah hasil dari editingnya atau hasil dari content creation-nya teman-teman gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih apa namanya pengertian dan pentingnya konten dalam media sosial. Jadi sebenarnya konten itu adalah nyawa dari media sosial itu sendiri. Tanpa konten yang menarik bakal susah banget buat membangun engagement dengan audiens. Soalnya konten bisa menunjukkan keberadaan atau digital presence kita di media sosial, teman-teman. Konten yang baik itu harus relevan, menarik, dan sesuai dengan identitas brand. Misalnya, kalau kita punya brand fashion, ya mungkin kita bisa bikin konten outfit of the day atau OTD gitu kan.
Atau misalnya mix and match dari produk-produk fashion kamu gitu kan. Pokoknya yang relate dan relevan lah dengan produk dan audiens kita. Atau misalnya kalau brand skincare khusus untuk kulit berjerawat, mungkin kalian bisa disesuaikan untuk membuat konten seperti cara merawat kulit berjerawat yang nantinya bisa diarahkan ke penjualan produk kamu atau secara soft selling gitu. Jadi harus dipahami dulu ya, perusahaan atau brand kamu itu apa, seperti apa, lalu disesuaikan dengan membuat konten yang diinginkan atau se sesuai dengan audiens ataupun brand kamu. Konten seperti apa gitu.